Kalau argumentasi hukum hanya didasarkan pada kepentingan sesaat, maka itu sebenarnya adalah sebuah tindakan yang mencidrai hukum itu sendiri. Kami tidak mau itu dilakukan karena kami adalah advokat yang profesional, mendampingi hak-hak terdakwa dan berkontribusi untuk mewujudkan kebenaran material dari sisi meja penasihat hukum. Jadi ada 11 asumsi yang tadi sudah kami uraikan, asumsi penuntut umum dalam membuktikan dakwaan dan tuntutannya, dan kemudian 20 poin krusial, poin utama yang menunjukkan bahwa seharusnya Putri Chandrawati itu dibebaskan dari seluruh dakwaan, apakah pasal 340 ataupun pasal 338. Kami juga ingin tambahkan sedikit, banyak pihak dari berbagai diskusi yang kami simak juga di luar persidangan, banyak pihak berpikir tentang penggunaan pasal yang sebenarnya tidak tepat. Beberapa pihak mengatakan misalnya seharusnya digunakan pasal yang 55 ayat 1 kedua, menggerakkan atau membujuk, padahal pasal itu sebenarnya tidak digunakan oleh penuntut umum sejak awal. Sehingga fokus utama dalam pembuktian ini adalah apakah penuntut umum berhasil atau tidak berhasil membuktikan terdakwa bersama-sama melakukan perencanaan dan pembunuhan. Untuk membuktikan dalil bersama-sama tersebut harus dibuktikan adanya kesamaan kehendak, kesepakatan, meeting of mind, dan itu adalah bagian paling utama yang gagal dibuktikan oleh penuntut umum. Kami sudah menguraikan itu secara rinci, satu di nota pembelaan setebal 955 halaman, dan tadi di duplik setebal 70 halaman. Dengan lampiran bukti tambahan kemarin yang kami hadirkan lebih kurang 3.000 halaman dan beberapa bukti-bukti yang lain. Semoga ikhtiar ini itu bisa membantu peradilan ini untuk menghasilkan sebuah putusan yang adil. Prinsip dasarnya masih sama, pelaku pembunuhan itu harus dihukum seadil-adilnya, namun yang bukan merupakan pelaku jangan sampai juga dipaksakan dihukum hanya karena konstruksi berpikir yang rusak atau yang terpengaruh oleh informasi-informasi tidak benar, oleh hoax, oleh asumsi-asumsi, oleh imajinasi-imajinasi dan berbagai halusinasi baik dalam proses hukum ini ataupun yang terjadi di luar ruang persidangan. Karena harapan besar sekarang tertuju pada majelis hakim. Semua pihak berharap pada majelis hakim. Semoga bisa seadil-adilnya dan benar dalam memutus. Kak Sarma ada tambahan silakan. Cukup, sudah. Cukup. Bang, kalau melihat dari jadwal yang sudah diputuskan oleh majelis hakim tadi kan rentang waktu ini vonis antara 13 sampai 17. Bu PC dan Pak Sambo di tanggal yang sama apa aja persiapannya, khususnya untuk Ibu PC? Tidak ada persiapan khusus untuk vonis ya, karena seluruh ikhtiar sudah kami lakukan, mulai dari sidang pertama ya, dakwaan, pembuktian sampai dengan duplik. Duplik ini fase terakhir sebenarnya yang dilakukan oleh tim penasehat hukum. Sisanya tentu kami serahkan sepenuhnya pada majelis hakim yang mulia, dengan tetap berharap, kami berharapannya tidak muluk-muluk, majelis hakim betul-betul menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan fakta persidangan, bukan berdasarkan hal-hal yang lain, termasuk juga bukan berdasarkan pengaruh pihak-pihak lainnya. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama, karena kita sedang menjaga kewibawaan peradilan ini. Jadi jangan sampai ada pengaruh, intervensi atau apapun juga, karena majelis hakim harus memutus secara adil dan secara merdeka juga sesuai dengan prinsip-prinsip di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mas, menjelang vonis ini seperti apa sih Mas kondisi Bu Putri sejauh ini Mas? Ya tadi kan bisa dilihat ya kondisi Bu Putri, meskipun terlihat seperti baik dalam artian sehat-sehat saja, tapi sebenarnya proses pendampingan psikologis itu masih terus dilakukan sesuai dengan penetapan majelis hakim yang sudah disampaikan sebelumnya. Karena kita perlu ingat, bukan hanya satu tim psikolog yang mengatakan Bu Putri berada dalam keadaan depresi dan simptom akut, tetapi beberapa psikolog yang pernah memeriksa sebenarnya, baik yang pernah diperiksa di Mabes Polri, di Kejaksaan, ataupun proses yang berjalan saat ini. Di Rutan Kejagung juga? Di Rutan Kejagung juga pernah diperiksa.
Mungkin itu dulu ya, Tadi kan dalam karena ada- kami harus koordinasi lebih lanjut. Terima kasih Satu lagi Mas, teman-teman. tadi kan ada 20 poin kenapa Bu Pece ini harusnya dibebaskan dari tuntutan dan dakwaan. Artinya kalau nanti vonis ini hasilnya sesuai dengan surat tuntutan jaksa, maka dari penasihat hukum sudah pasti akan mengajukan banding atau seperti apa? Tidak perlu berandai-andai sekarang ya, karena putusan dijadwalkan majelis hakim itu tanggal 13. Jadi kita simak, kita tunggu, dan kita jaga bersama-sama kewibawaan peradilan ini. Itu yang paling penting. Semua pihak berkepentingan dengan kewibawaan peradilan ini. Jadi kita perlu menahan diri juga dan menjaga agar majelis hakim betul-betul independen dalam memutus ini. Saya pikir itu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bang Febri. Selamat siang. Itu tadi pemirsa pernyataan dari kuasa hukum terdakwa Putri Chandrawati yang kemudian kembali menyampaikan bahwa pihak Putri Chandrawati yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya pada sidang kali ini tadi sudah menyampaikan 11 asumsi jaksa penuntut umum sebagai bentuk pembelaan terakhir atau kesempatan terakhir yang digunakan oleh terdakwa Putri Chandrawati menanggapi replik dari jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya. Dan juga sudah dikonfirmasi tadi melalui kuasa hukum Febri Diansyah menyatakan bahwa selanjutnya agenda sidang vonis terhadap terdakwa Putri Chandrawati ini akan berlangsung 13 Februari 2023, artinya bersamaan dengan terdakwa Ferdi Sambo yang juga sudah dijadwalkan sebelumnya akan menjalani sidang vonis di tanggal yang sama pemirsa. Dan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat sidang akan kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan duplik dari terdakwa Richard Eliezer dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Pemirsa, kami akan ajak Anda kembali juga memantau bagaimana jalannya sidang kasus narkoba dari Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.